Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Dia yang menciptakan alam semesta dan segenap makhluk serta memelihara keberlangsungannya. Puji syukur, kita adalah bagian dari ciptaannya yang dipelihara dan dikasihinya hingga pagi ini. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan dari Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudaraku, jika kita meminjam sejumlah uang dan belum dibayar lunas, itu namanya hutang. Orang bisa berhutang kepada perorangan maupun bisa ke lembaga keuangan. Konon, salah satu ciri ekonomi modern, segala pendanaan atau pembiayaan tidak lepas dari hutang, atau supaya harus terdengarnya memakai istilah peminjaman atau kredit. Ciri utama berarti sangat menonjol. Orang bisa berkata, sekarang apa sih yang tidak dibiayai oleh pola peminjaman dana? Punya motor, mobil, rumah, HP, sampai pembangunan jalan tol. Semuanya memakai pola pembayaran cicilan. Itu namanya hutang. Karena itu tidak mengagetkan buat orang modern bila tiap bulan punya kewajiban bayar cicilan hutang untuk banyak kebutuhannya. Saudaraku, salahkah dan menyimpangkah praktek ekonomi dunia modern yang banyak memakai pola pinjaman alias hutang? Tidak bolehkah Anda dan saya dan orang Kristen umumnya mengambil kredit motor, rumah, HP, dan lain-lain, sebagaimana orang lain pun melakukannya? Bukan apa-apa. Firman Tuhan di atas mengajak orang beriman, jangan berutang pada siapapun juga. Firman ini sebenarnya ditujukan kepada orang Kristen di Roma ribuan tahun lalu. Waktu itu, semasa orang Kristen masih kecil jumlahnya, mereka punya kewajiban sosial, yakni membayar pajak dan cukai. Meski saat itu mereka ditindas, dihina, dipersekusi, tidak diberi keleluasaan menjalankan keyakinan imannya, tapi mereka masih patut menjadi warga negara yang baik, yakni taat membayar ketentuan itu. Barang siapa, saudaraku, orang Kristen waktu itu yang enggan atau menolak membayar pajak dan cukai, maka orang Kristen itu disebut orang Kristen yang berutang. Ada padanya kewajiban yang belum dibayar.
Istilah ini juga dipakai dalam kaitan dengan tindakan kepada orang lain secara perorangan. Dalam hal ini, bukan semata-mata soal uang, bukan pinjam-meminjam sejumlah dana, bukan sama sekali. Dalam hal ini, mengasihi. Orang harus saling mengasihi. Jika tidak, yang Kristen itu punya hutang yang belum dilunasi. Saudaraku, dengan demikian orang yang berhutang adalah orang yang tidak mengasihi. Dan sebagai orang Kristen waktu itu dan juga sekarang harus melunasinya. Dalam hal ini, hidup dalam kasih. Secara konkret, hidup dalam kasih digambarkan dalam kitab Roma dengan tidak melakukan 6 tindakan. Pertama, mereka tidak melakukan pesta pora, yakni perayaan berlebihan yang berakibat mengganggu ketentraman orang lain. Seperti zaman kini, supporter klub sepak bola yang merayakan kemenangan klubnya dengan pesta pora yang berlebihan. Kedua, tidak boleh hidup dalam bermabuk-mabukan, yakni orang yang tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga merugikan diri sendiri dan juga pihak lain. Ketiga, hidup dalam percabulan, yakni sikap tidak setia kepada pasangannya, dan cuma mencari kesenangan buat sendiri secara seksual. Keempat, tidak hidup dalam hawa nafsu. Orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan, namun tidak lagi punya rasa malu. Kelima, tidak boleh hidup dalam perselisihan, persaingan kotor, sikut menyikut untuk meraih kedudukan. Dan keenam yang harus dihindari adalah iri hati, yakni sikap tidak rela orang lain bisa menggapai kemajuan dan prestasi. Saudaraku, jika orang Kristen masih mempraktikkan 6 hal itu, maka ia punya hutang yang harus dilunasi. Sedangkan orang yang Kristen mengasihi adalah orang yang menjauhi ke-6 tindakan di atas. Marilah pagi ini dan sepanjang hari ini kita memberlakukan kasih menjadi praktek terpuji di antara kita. Hindarkan dan tolaklah pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berbagai berkat yang kami terima hingga hari ini. Kiranya kami terus mensyukurinya. Dan bagi orang-orang yang hidup tidak dengan cinta kasih, kiranya mereka menyadarinya dan memperbaiki diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.